Salam, ketemu lagi dengan Sir Alvan Simanjuntak. Kali ini saya akan coba melanjutkan materi kita sebelumnya. Kita sudah membahas mengenai indeks harga. Nah, kali ini kita fokus membahas mengenai materi inflasi di ekonomi kelas 11. Nah, semoga anak-anak kami tetap dalam keadaan sehat dan tentu semangat mengikuti pembelajaran ini. Adapun nanti mind map atau peta konsep materi kita kali ini yaitu mengenai pengertian inflasi, jenis-jenis inflasi, faktor penyebab terjadinya inflasi, teori-teori terjadinya inflasi, kemudian cara menghitung inflasi dan juga bagaimana dampak inflasi itu sendiri, terus bagaimana cara mengatasi inflasi, dan yang terakhir kita membahas permintaan dan penawaran uang. Baik, langsung saja kita masuk. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan inflasi? Nah, jadi inflasi itu adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama ya. Nah, jadi perlu kalian garis bawah di sini bahwa kata kunci dari inflasi itulah kenaikan harga ya. Tetapi kenaikan harga ini secara umum, bukan hanya satu dua jenis barang saja ya. Pada umumnya barang itu mengalami kenaikan dan juga secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Itu baru dikatakan inflasi. Nah, jadi dengan demikian nanti bahwa keadaan yang menyatakan nilai uang menurun. Jadi kalau harga barang itu terus-menerus mengalami peningkatan, tentu nilai uang itu akan rendah begitu ya. Nah, kemudian ada istilah lain atau kebalikan daripada inflasi itu sendiri, namanya adalah deflasi ya. Jadi tinggal balikan saja. Deflasi itu proses menurunnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama ya. Ini menggambarkan keadaan nilai uang itu meningkat. Nah, jadi inflasi ini anak-anakku sekalian bisa dikatakan sebagai sebuah penyakit bagi setiap negara yang ada di dunia ini ya. Nah, jadi inflasi ini sebenarnya cukup bagus kalau masih di tingkatan yang cukup bagus ya. Tapi kalau nanti tingkat inflasinya terlalu berat, nah tentu itu menjadi penyakit ataupun menyebabkan nanti pertumbuhan ekonomi itu mengalami penurunan begitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas dulu jenis-jenis inflasi. Yang pertama kita lihat dulu jenis inflasi menurut asal timbulnya inflasi. Nah, menurut asal timbulnya inflasi ada dua nanti anak-anakku sekalian. Yang pertama namanya inflasi yang berasal dari dalam negeri ya. Nah, jadi inflasi yang berasal dari dalam negeri contohnya nanti karena adanya defisit anggaran ya. Nah, kekurangan anggaran dan juga bisa disebabkan bencana misalnya ya. Kemudian inflasi yang berasal dari luar negeri ya. Jadi ternyata inflasi itu bisa nanti disebabkan dari luar negeri, misalnya itu nanti karena kenaikan harga minyak dunia. Kita tahu bahwa minyak ini merupakan kebutuhan dasar daripada setiap negara di dunia ya. Jadi kalau minyak mengalami kenaikan, tentu semua barang itu akan mengalami kenaikan. Kenapa? Karena semua barang itu diangkut oleh transportasi, yang mana transportasi pasti membutuhkan yang namanya minyak begitu ya. Nah, selain itu nanti karena kenaikan biaya produksi di luar negeri dan tarif impor yang tinggi. Nah, itu juga bisa menyebabkan kenaikan harga barang di dalam negeri ya. Nah, terutama nanti perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri itu mengimpor bahan baku dari luar. Nah, yang mana nanti bahan baku yang dari luar ini mengalami peningkatan, tentu perusahaan di dalam negeri akan meningkatkan harga barang produksinya. Nah, itu yang menyebabkan nanti kenaikan harga barang di dalam negeri ya. Nah, jadi itu dia asal timbulnya inflasi ada dua, dari luar negeri dan juga dari dalam negeri itu sendiri. Nah, yang kedua itu berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga. Nah, berdasarkan pengaruh kenaikan harga ada tiga jenis inflasi. Nah, apa itu inflasi tertutup? Nah, kalau dikatakan inflasi tertutup berarti kenaikan harga hanya beberapa barang tertentu ya. Nah, kemudian inflasi terbuka berarti kenaikan harga secara keseluruhan ya. Nah, contohnya tadi kenaikan misalnya kenaikan minyak ya. Kalau kenaikan minyak ini biasanya itu menyebabkan nanti inflasi terbuka ya. Nah, kemudian yang ketiga ada inflasi tidak terkendali. Nah, dikatakan tidak terkendali itu inflasi yang sangat hebat dan terus menaikkan harga secara terus-menerus. Nah, ini biasanya nanti disebut dengan istilah hiperinflasi lah ya. Nah, itu sekarang kita masuk
menurut tingkat keparahannya ya. Nah, jadi menurut tingkat keparahannya nanti ada 4 ya. Yang pertama kita bahas ada inflasi ringan. Nah, kalau dikatakan inflasi ringan apabila nanti tingkat inflasinya itu kurang dari 10% per tahun begitu ya. Nah, tetapi kalau inflasi sedang itu apabila nanti tingkat inflasi 10% sampai dengan 30% setahun. Sementara inflasi berat ya, dikatakan inflasi berat apabila nanti sudah mencapai tingkat inflasi 30 sampai 100% setahun ya. Nah, di atasnya ini jika lebih dari 100% maka dikatakanlah itu hiperinflasi. Nah, di dalam sejarah Indonesia sudah, negara kita pernah mengalami hiperinflasi itu pada awal kemerdekaan Indonesia ya. Nah, kemudian pada masa pemberontakan G30 SPKI tahun 1965. Nah, itu jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai sebab-sebab terjadinya inflasi ya. Nah, yang pertama, inflasi itu bisa terjadi karena permintaan yang lebih besar daripada penawaran ya. Nah, kemudian ini sangat berhubungan dengan hukum permintaan ya. Nah, jadi kalau permintaan terus meningkat, tentu itu akan menyebabkan harga barang semakin meningkat begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tekanan permintaan ditambah lagi dorongan atau ongkos. Nah, ini sering disebut dengan istilah inflasi struktural ya. Nah, yang ketiga, kekacauan politik dan ekonomi. Nah, misalnya di negara kita pernah terjadi pada awal kemerdekaan ya. Nah, dan juga pada pemberontakan PKI tahun 1965 di mana terjadi kekacauan politik yang menyebabkan harga-harga barang itu mengalami peningkatan hingga 300% pada saat itu ya. Nah, jadi kita pernah mengalami itu. Yang keempat ya, yang keempat sebab terjadi inflasi karena kenaikan bahan baku maupun biaya produksi ya. Nah, desakan biaya lah ya. Kemudian peredaran uang kartal yang tidak terkendali. Nah, ini juga pernah terjadi di negara kita, tepatnya pada awal kemerdekaan ya. Nah, yang mana pada awal kemerdekaan itu kita mengalami peredaran uang kartal. Kalau dikatakan uang kartal berarti uang kertas dan uang logam ya. Nah, pada awal kemerdekaan kita ada tuh 3 mata uang sekaligus beredar yang tidak terkendali, terutama mata uang Jepang pada saat itu sangat tidak terkendali, maka terjadi hiperinflasi di Indonesia ya. Nah, kemudian yang terakhir itu karena adanya tuntutan kenaikan upah. Nah, kalau ada tuntutan kenaikan upah, jika perusahaan menaikkan upah, tentu perusahaan tidak mau rugi, dia tentu menaikkan harga barang ya. Nah, itu hubungannya. Kemudian sebab terjadinya inflasi juga bisa disebabkan tarikan permintaan atau sering disebut dengan demand pull inflation ya. Nah, bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Nah, mungkin anak-anak kami dapat bisa perhatikan di dalam kurva berikut ya. Nah, ini kurva permintaan. Nah, pada awalnya kurva itu atau harga keseimbangan itu di E1 ya, equilibrium 1. Kemudian karena terjadi nanti kenaikan harga dari P1 menjadi P2, maka tentu terjadi pergeseran kurva permintaan dari D1 demand 1 menjadi D2 demand 2. Maka terbentuklah namanya E2 ya, equilibrium atau harga keseimbangan yang kedua. Nah, jadi bergeser ke kanan atas ya. Nah, jadi ini dia kalau disebabkan tarikan permintaan atau demand pull inflation. Nah, yang kedua yaitu cost push inflation. Nah, ini disebabkan karena kenaikan biaya produksi, yaitu bahan baku dan upah atau gaji ya. Nah, jadi dalam kurvanya tentu yang dipengaruhi adalah kurva penawaran ya. Nah, jadi kurva penawaran juga terjadi pergeseran dari E1 menjadi E2 ya, karena terjadi perubahan harga dari P1 menjadi P2. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara menghitung laju inflasi? Nah, jadi laju inflasi itu dapat dihitung dengan catatan harus dihitung terlebih dahulu yang namanya indeks harga ya. Nah, itu sebabnya indeks harga kita bahas sebelumnya ya. Jadi untuk menghitung laju inflasi itu rumusnya dapat dipakai inflasi tahun N itu sama dengan IHKN dikurang IHKN kurang 1 per IHKN kurang 1 kali 100%. Nah, jadi supaya lebih paham, coba kalian perhatikan ini contoh soal. Diketahui indeks harga konsumen bulan Maret 2005
itu sebesar 150,65 indeks harganya ya, indeks IHK-nya. Nah, sementara indeks harga konsumen bulan Februari itu tahun 2005 itu 145,15. Nah, pertanyaannya besarnya laju inflasi pada bulan Maret berapa? Nah, jadi inflasi tahun N yang ditanya adalah bulan Maret. Nah, jadi kita tinggal masukkan sesuai dengan rumus. Ya, berarti 150 dikurang 65 dikurang 145,15 per 145,15 kali 100%, maka hasilnya 3,79%. Nah, jadi dapatlah angka bahwa laju inflasi pada bulan Maret itu sebesar 3,79%. Nah, kalau kita masukkan ke kategori tadi berdasarkan tingkat keparahannya, maka inflasi ini dalam kasus ini termasuk masih inflasi ringan begitu ya nak ya. Oke, kita lanjut. Kita bahas sedikit mengenai teori-teori inflasi. Yang pertama menurut teori kuantitas. Nah, ini dikemukakan oleh Irving Fisher, yang mana inflasi itu diakibatkan oleh dua faktor, yaitu jumlah uang yang beredar ya, kemudian psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa akan datang. Nah, jadi kalau jumlah uang beredar itu terlalu banyak, nah itu bisa menyebabkan yang namanya kenaikan harga ya. Nah, maka terjadi inflasi. Kemudian kalau terjadi psikologi masyarakat, ada asumsi bahwa terjadi kenaikan harga di masa akan datang, tentu masyarakat akan berlomba-lomba untuk belanja pada masa sekarang. Nah, jadi kalau permintaan semakin meningkat, tentu harga barang akan naik. Kalau harga akan naik, maka akan mengakibatkan yang namanya inflasi tadi. Kemudian yang kedua, kita membahas mengenai teori Keynes. Nah, Keynes ini mengatakan bahwa inflasi terjadi karena keinginan masyarakat untuk hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Yang kedua, adanya perebutan rezeki antar kelompok. Nah, itu menurut Keynes. Nah, ada lagi teori struktural, itu yang pertama karena kekakuan atau ketidakelastisan penerimaan ekspor. Yang kedua, itu kekakuan ketidakelastisan penawaran bahan makanan. Nah, itu teori-teori mengenai inflasi. Sekarang, bagaimana cara mengatasi inflasi? Nah, ada 3 cara atau kebijakan untuk mengatasi jika terjadinya inflasi dalam sebuah negara. Nah, apa saja itu? Yang pertama ada kebijakan moneter. Nah, kalau dikatakan kebijakan moneter berarti kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal keuangan. Kemudian kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam hal mengelola anggaran pendapatan belanja negara. Jadi ada 2 kata kuncinya dalam kebijakan fiskal, ada pengeluaran, ada penerimaan begitu. Nah, kemudian ada kebijakan di luar daripada kebijakan moneter dan fiskal ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu cara mengatasi inflasi menurut kebijakan moneter. Nah, jadi melalui kebijakan moneter ini nanti ada 4 kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kalau terjadi inflasi. Nah, apa saja itu? Ada politik diskonto, ada cadangan kas, ada pasar terbuka, dan juga kredit selektif. Mari kita bahas satu persatu. Nah, kalau dikatakan politik diskonto berarti kebijakan menambah suku bunga bank ya. Jadi kalau suku bunga bank ditambah atau dinaikkan oleh pemerintah melalui bank sentral nantinya, maka tujuannya ini adalah untuk mengurangi jumlah uang beredar. Mengapa demikian? Kalau tingkat suku bunga bank itu tinggi, tentu masyarakat akan gemar menabung. Nah, jadi uang yang beredar di tangan masyarakat itu akan tersimpan kembali, terkumpul kembali di bank. Nah, maka tujuan daripada menaikkan tingkat suku bunga bank ini adalah untuk mengatasi terjadinya inflasi ya. Nah, karena inflasi itu bisa juga dikatakan karena terjadinya kenaikan harga barang secara umum, maka nanti masyarakat itu akan mengambil uang dari bank hanya untuk belanja karena terjadi kenaikan harga barang. Nah, nanti di bank akan terjadi kekosongan uang, maka investasi tidak ada, maka pengangguran akan bertambah, maka terjadilah yang namanya resesi ekonomi. Begitu ya, dampak daripada inflasi itu sendiri. Nah, bagaimana dengan kebalikannya? Jika kalanya pemerintah nanti menurunkan suku bunga bank, tentu tujuannya ini adalah menambah jumlah uang beredar. Jadi kalau pemerintah nanti menurunkan suku bunga bank melalui bank sentral, tentu ini masyarakat tidak mau menabung.
Nah, maka terjadi pertambahan uang di tangan masyarakat. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengatasi deflasi begitu ya. Nah, jadi gampang saja, apa itu politik diskonto? Politik diskonto adalah politik atau kebijakan pemerintah untuk menaikkan maupun menurunkan suku bunga bank untuk mengurangi atau menambah suku bunga bank, jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi dan deflasi. Nah, sekarang yang kedua kita bahas cadangan kas ya, cash ratio. Nah, kalau pemerintah itu menambah cadangan kas, maka tujuannya mengurangi jumlah uang beredar. Nah, jadi cadangan kas itu ditambah atau ditahan, maka mengurangi jumlah uang beredar akan mengatasi inflasi. Kebalikannya, kalau mengurangi cadangan kas, tentu itu menambah jumlah uang beredar ya. Jumlah uang beredar. Kemudian itu akan mengatasi deflasi begitu ya. Nah, kemudian ketiga, pasar terbuka atau open market ini juga nanti artinya adalah menjual surat berharga. Nah, kalau pemerintah menjual surat berharga, tentu itu tujuannya mengurangi jumlah beredar uang. Nah, maka terjadilah inflasi. Nah, sebaliknya kalau pemerintah yang membeli, maka uang akan yang diberikan kepada masyarakat, maka itu menambah jumlah uang beredar. Nah, maka itu mengatasi deflasi. Nah, yang keempat yaitu kredit selektif, yang mana nanti bank itu menerapkan kredit selektif ya, ada selektif. Nah, ada nanti pemberian kredit secara longgar dan juga secara ketat. Nah, di dalam kredit selektif itu ada dikenal dengan 5C. Apa saja itu? Ada karakter, ada capacity, ada kapital, ada kolateral, dan ada kondisi of ekonomi. Nah, karakter ini artinya adalah sifat pribadi daripada si peminjam. Kemudian capacity adalah kemampuan membayarkan kredit tadi. Kemudian kapital adalah permodalan. Kemudian kolateral adalah jaminan ya. Kemudian kondisi ekonomi adalah kondisi ekonomi sekarang dengan 5 tahun ke depan itu berbeda. Nah, jadi inilah yang dipertimbangkan oleh bank untuk memberikan kredit terhadap masyarakat. Nah, kelima karakter ini nanti kalau pemerintah itu memberikan kebijakan longgar terhadap 5C ini, maka tujuannya adalah mengatasi inflasi ya, ketat. Maaf ya, ini ketat. Ini harusnya ketat. Nah, kemudian kalau nanti longgar itu mengatasi yang namanya deflasi ya, terbalik saja ya, terbalik, mohon maaf ya. Oke, kita lanjut. Cara mengatasi inflasi kalau menurut kebijakan fiskal. Nah, berarti fiskal itu kan mengatur mengenai anggaran pendapatan belanja dan negara. Di sana nanti ada pajak ya. Nah, kemudian cara mengatasi kebijakan non moneter dan juga non fiskal ya. Nah, misalnya itu nanti bisa meningkatkan produksi. Nah, kemudian kebijakan upah, kemudian pengawasan harga ya. Nah, pengawasan harga ini kita tahu nanti ada harga eceran tertinggi misalnya ya. Oke, kita lanjut. Dampak inflasi yang pertama bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap. Nah, pemilik pendapatan tetap itu sangat dirugikan. Pemilik pendapatan tidak tetap itu bisa diuntungkan ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita nanti misalnya pegawai negeri sipil ya. Nah, karena nilai uang sekarang, katakan tahun sekarang itu tidak akan sama dengan 5 tahun ke depan. Nah, itu bisa dirugikan ya. Itu sebabnya kita sering juga mendengar yang namanya kenaikan gaji ya. Nah, kenaikan gaji itu biasanya itu dipengaruhi oleh inflasi ini juga ya. Nah, jadi kalau terjadi inflasi tentu terjadi kenaikan gaji supaya jangan terlalu merugikan. Yang kedua, bagi para penabung, maksudnya di sini penabung uang cash ya. Nah, kalau misalnya ditabung di lemari, di rumah ya. Nah, ini juga dirugikan ya. Nah, misalnya kalau kita menabung 100.000 sekarang ya. Nah, 100.000 mungkin masih bisa dapat satu baju ya, satu potong kemeja misalnya. Nah, 10 tahun ke depan ya belum tentu bisa dapat dengan uang 100.000 itu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian dampaknya bagi debitur. Debitur itu berarti peminjam uang dan kreditur pemberi pinjaman. Kalau bagi debitur, inflasi itu menguntungkan karena saat pembayaran utang nilai uang lebih rendah dibandingkan saat meminjam begitu. Nah, bagi kreditur mengalami kerugian karena nilai uang yang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan saat di peminjaman begitu ya. Nah, jadi itu perlu kalian pahami.
Kemudian bagi produsen, bagi perusahaan besar, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bagi pengusaha kecil, naiknya biaya produksi itu dapat merugikan sehingga enggan untuk meneruskan produksinya atau gulung tikar ya. Nah, bagi perekonomian nasional, dampaknya itu nanti investasi berkurang ya, karena terjadi inflasi kenaikan harga. Kemudian mendorong tingkat bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif. Kemudian yang keempat, menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang. Dan yang kelima tadi adalah merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, itulah nanti yang disebut dengan resesi ekonomi ya. Nah, kemudian permintaan dan penawaran uang, ini sekilas saja. Permintaan uang itu artinya sejumlah uang tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi dalam perdagangan dengan tujuan tertentu. Nah, permintaan uang itu nanti dapat datang dari 4 pihak. Ada dari pihak perseorangan atau konsumen, pihak pengusaha atau produsen, pihak investor atau penanam modal, pihak pemerintah. Karena pemerintah dapat bertindak sebagai produsen, konsumen, dan juga pengatur ya. Kemudian dalam analisis Jim Keynes, masyarakat memegang uang atau permintaan uang itu ada 3 keinginan. Yang pertama adalah permintaan uang untuk transaksi, untuk berjaga-jaga dan spekulasi. Nah, permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga ini itu dipengaruhi oleh tingkat pendapatan ya. Nah, sementara spekulasi itu dipengaruhi oleh tingkat bunga ya. Nah, kemudian permintaan dan penawaran, grafiknya ya untuk transaksi dan berjaga-jaga seperti ini ya grafiknya ya. Nah, oke. Kemudian di sini ada keterangannya, dapat kalian baca. Kita lanjut ke grafik permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Grafiknya seperti ini. Ini keterangannya bahwa kurva permintaan uang untuk spekulasi itu menunjukkan bahwa makin tinggi tingkat bunga, makin kecil permintaan uang, begitu ya. Oke, saya rasa paham lah ya. Nah, penawaran uang tadi artinya penawaran uang adalah sejumlah uang tertentu yang disediakan oleh pemerintah atau bank lah ya untuk dapat dimiliki oleh masyarakat. Nah, penawaran uang dapat dipengaruhi oleh tingkat bunga ya, tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Nah, oleh karena itu pertambahan penawaran uang dalam perekonomian perlu dikendalikan ya. Tugas tersebut dipegang oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Nah, yang terakhir kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Nah, di sini sudah cukup ringkas. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu nanti ada 6, juga faktor yang mempengaruhi penawaran uang juga ada 6 ya. Nah, dapat kalian baca saja. Semoga dengan penjelasan ini anak-anak kami bisa memahami dasar-dasar daripada inflasi itu sendiri ya. Nah, sampai di situ. Salam dari Sir Alpen, semoga bermanfaat.